bahwa Partai Gelora memiliki nafas dan semangat keislaman. Lalu saya ingin tanyakan bagaimana hubungannya kepentingan politik Partai Gelora dengan konsolidasi nasional dalam pilihan presiden, yang dimana Partai Gelora berkoalisi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dimana yang kita ketahui saat ini narasi keislaman dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat minim sekali dibandingkan dengan Partai Gelora yang sangat bergebu-gebu untuk membangkitkan umat Islam. Terima kasih. Pak Prabowo orangnya lurus niatnya, nggak pernah berubah Pak. Orang nggak kenal Pak Prabowo, zaman Orde Baru itu. Kita dulu umat Islam nih waktu dihajar sama militer, sama rezim militer, kita punya pelindung di kekuasaan namanya Prabowo. Tanya aja orang-orang tua kita. Yang bersahabat dengan umat itu namanya Prabowo. Sehingga muncul yang namanya militer hijau-hijau royo-royo. Umat jangan mau dipakai-pakai oleh kekuatan baru seolah-olah dia kekuatan umat sekarang. Bohong itu. Perjuangan umat ini nggak bisa ikut-ikutan. Ada partai sudah habis, ditanya Pak Riko nih, sudah hampir habis surveinya. Karena di tengah ini sudah nggak ada power. Mikir tuh pimpinannya. Saya harus ambil kanan katanya. Dipakailah ini suara umat ini. Tiba-tiba dia jadi partai Islam. Tiba-tiba dia jadi kekuatan umat. Kemana-mana mengkonsolidasi umat. Enak betul. Saya didatengin sama orang itu, dia bilang, wah Gelora nggak bisa besar nih. Kalau nggak dukung orang itu, nggak bisa didukung umat. Siapa yang bilang dia berjuang buat umat? Di mana selama ini dia? Nggak ada, itu dia berjuang buat diri sendiri aja kok. Kok bawa-bawa umat? Umat dipakai. Maka kami mohon disampaikan kepada seluruhnya, para kiai kita, ini waktunya kita bersatu memenangkan Pak Prabowo. Dia yang terbukti dalam keadaan sulit umat ini. Di situ kita bertahan dan dia tidak pernah berubah. Subscribe Berita Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Pada pemilu 2014 dan 2019 yang lalu kita menyaksikan satu fenomena pembelahan yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Pembelahan ini mulai menjadi bibit disintegrasi bagi bangsa besar kita. Kita menyaksikan bagaimana 2 kali pemilu ini, pilpres ini telah menyebabkan pembelahan yang sangat tajam. Karena itu kami menyarankan kepada Bapak, mengusulkan kepada Bapak, inilah waktunya Bapak menjadi Bapak bangsa. Rangkul lawan politik Bapak, rangkul Pak Prabowo. Bersatulah kembali. Harus ada rekonsiliasi antara kaum elit. Kita tidak menyangka ternyata beliau dengan rendah hati menerima usul itu, walaupun kita yakin yang mengusulkannya juga pasti banyak. Dan alhamdulillah Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi tahun 2019. Saya menganggap bahwa peristiwa politik yang paling penting dalam 4 tahun terakhir ini adalah rekonsiliasi antara 2 pemimpin itu. Dan kita dapat berkahnya karena mereka kembali bersatu. Setelah itu kita menyaksikan kita menghadapi COVID. Tapi untunglah 2 tokoh ini menyatu pada peristiwa itu, dan alhamdulillah itu membuat kita kompak, stabil dalam menghadapi krisis itu. Belum selesai betul COVID-nya sudah terjadi perang Ukraina, dan belum selesai perang Ukraina sudah terjadi lagi perang Palestina. Kita datang kepada Presiden, saya bilang, Pak, ambil alih tema Palestina ini. Bapak harus melakukan, Indonesia harus melakukan sebagai negara muslim terbesar,
langkah-langkah diplomatik untuk menciptakan gencatan senjata, salurkan bantuan kemanusiaan ke sana. Kita tidak menyangka ternyata dengan rendah hati usul ini juga diterima oleh Presiden. Beliau sendiri yang melepas bantuan ke situ. Dan untuk pertama kalinya demo Palestina, demo aksi dukungan ke Palestina dihadiri oleh beberapa orang menteri. Kalau Pak Prabowo sudah demo Palestina sejak tahun 2014, karena saya sendiri yang mengajak beliau. Saya bilang sama Pak Prabowo, Bapak perlu secara pribadi memberikan bantuan di samping bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Beliau keluarkan 5 miliar lagi. Jadi selama 4 tahun ini kita menyaksikan stabilitas. Kita menyaksikan ekonomi kita bisa bertahan di tengah negara-negara lain yang sekarang banyak kolaps. Coba lihat Sudan, sudah tidak ada lagi negara yang namanya Sudan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena sebagian besar dialog kita dengan Presiden ini ternyata didengarkan oleh beliau dan juga sebagian besar sarannya diikuti oleh beliau. Kita juga mengusulkan kepada beliau bahwa wujud rekonsiliasi ini tidak boleh hanya selesai sampai tahun 2024, harus dilanjutkan sesudahnya. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat rekonsiliasi ini berlanjut antara beliau dengan Pak Prabowo, dan Gibran ada di situ sebagai simbol kelanjutan dari rekonsiliasi ini. Tapi peristiwa intinya adalah peristiwa rekonsiliasi yang menjaga stabilitas kita semuanya, kesatuan kita menghadapi krisis yang sedang terjadi sekarang ini. Lalu mengapa Gelora ada di situ? Mengapa Gelora bergabung di Koalisi Indonesia Maju? Karena kita yang dari awal mengusulkan kepada Bapak Presiden juga untuk merancang koalisi besar yang sudah terjadi sebelumnya setelah rekonsiliasi 2019. Cuma Nasdem keluar duluan dengan mendeklarasikan calon presidennya sendiri. Setelah itu PDIP juga keluar dengan mendeklarasikan calon presidennya sendiri. Jadi kita usulkan, Pak, yang tersisa itulah yang ada, itu kita bersatu dengan yang ada. Supaya kita menegakkan, karena koalisi ini koalisi tengah, supaya kita menegakkan makna dan mendudukkan posisi kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saya mengikuti rute dari sejarah bangsa, sejarah kelahiran bangsa kita. Kami percaya bahwa setiap 20 atau 25 tahunan akan ada peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah. Budi Utomo 08, Sumpah Pemuda 28, 45 kemerdekaan, 68 bangkitnya Orde Baru karena ditumpasnya komunisme, lawan dari ideologi agama. 78 gerakan mahasiswa, 98 Orde Baru runtuh. 2018 dalam range ini terjadi pergolakan. Apa yang terjadi di Jakarta pada pemilu 2014, Pilkada DKI 2017 dan pemilu 2019. Konflik. Kita semua saya kira saksi dari konflik itu. Di mana umat ini tidak saja sesama umatnya berpecah, tapi dijadikan bahan bakar, kata Pak Anies tadi, untuk menghadapi yang lain. Sebagian dari kita mungkin menikmati itu, tapi sebagai bangsa yang diwariskan oleh para ulama
oleh para pendiri bangsa, alat dari umat Islam di dunia yang paling strategis sekarang ini namanya bangsa Indonesia, namanya negara Indonesia. Kalau negara ini rusak dan hancur, modal terbesar umat Islam di dunia ini hilang. Karena yang bisa memimpin dunia sekarang adalah Indonesia, paling tidak karena populasinya. Maka datanglah Partai Gelora menawarkan gagasan rekonsiliasi kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita bukan nggak mau bertengkar, Pak. Kita bukan nggak mau oposisi. Kalau Bapak coret darah saya ini tukang berkelahi isinya, Pak. Kalau berantem sekedar berantem, kita berantem ayo. Nggak ada takutnya kita. Sekedar pengen disebut oposisi gagah-gagahan. Enggak. Kita ini mau menjadikan bangsa ini sebagai alat perjuangan umat di seluruh dunia yang bisa membanggakan. Saya ingat dulu, Pak, sebagai anak muda, ditelepon oleh Pak Habibie disuruh jadi anggota MPR tahun 98 setelah runtuhnya Pak Harto. Lalu saya diajak keliling ke beberapa negara setelah Pak Habibie nggak jadi presiden. Di beberapa negara sambutannya kepada Pak Habibie luar biasa. Karena bukan karena Habibinya seorang insinyur sipil, seorang insinyur yang intelek, tapi karena dia tahu ini adalah pemimpin dari negara Islam. Yang kalau negara ini kuat, negara-negara lain berlindung. Kita nggak bisa nolong Rohingya dengan hanya menerima pengungsi, itu pun kita nggak mampu. Kita nggak bisa menolong Gaza dengan hanya mengirimkan uang. Kita memerlukan negara yang militernya kuat, yang punya veto di Dewan Keamanan, supaya kita bisa mengatur dunia ini dengan kekuatan, bukan sekedar dengan kata-kata. Itulah superpower baru, itulah Indonesia sebagai superpower baru. Bapak Ibu sekalian, setelah rekonsiliasi, alhamdulillah kami lihat jalan. Terang jalan kita ke depan. Bahwa pada kurun 2024 nanti, insya Allah akan ada fenomena baru, kekuatan baru, peristiwa besar dalam sejarah umat di Indonesia. Orang tidak membaca bahwa perpecahan dalam tanda petik, perpecahan antara Pak Jokowi dengan kawan lamanya, itu juga peristiwa besar. Pak Anies tadi nggak mau ngomong itu, saya ada yang ngomong. Beliau bilang rekonsiliasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah salah satu peristiwa besar. Tapi di belakang kepala saya, iya, berantemnya Pak Jokowi dengan kawan lamanya kan peristiwa besar. Emang kalau mereka gabung kita bisa menang? Emang masih bisa aman? Kilometer 50 itu apa? Penzoliman kepada umat itu apa? Itu ada ideolog di belakangnya. Dan ideolog itulah yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Kenapa kok kita nggak melihat itu? Umat jangan mau dipakai-pakai oleh kekuatan baru, seolah-olah dia kekuatan umat sekarang. Bohong itu. Kita bangun kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa ikut-ikutan. Kita punya agenda sendiri. Perjuangan umat ini nggak bisa ikut-ikutan. Ada partai sudah habis, nih tanya Pak Riko nih, sudah hampir habis surveinya. Karena di tengah ini sudah nggak ada power. Mikir tuh pimpinannya, saya harus ambil kanan katanya. Dipakailah ini suara umat ini. Tiba-tiba dia jadi partai Islam. Tiba-tiba dia jadi kekuatan umat. Kemana-mana mengkonsolidasi umat. Enak betul. Saya didatengin sama orang itu, dia bilang, wah Gelora nggak bisa besar nih kalau nggak dukung orang itu, nggak bisa didukung umat. Siapa yang bilang dia berjuang buat umat? Di mana selama ini dia? Nggak ada, itu dia berjuang buat diri sendiri aja kok. Kok bawa-bawa umat? Umat dipakai. Mudah-mudahan yang di sini nggak ada yang mau dipakai. Kita sebentar lagi mau menciptakan sejarah. Insya Allah 2024 dengan menangnya Pak Prabowo adalah tangga bagi umat untuk naik. Pak Prabowo mau mengurus ibu hamil. Yang paling banyak hamil itu orang Islam apa bukan Islam? Orang Islam. Biar otak kita bener gizinya, Pak.
Saya ini orang kampung, Pak, kadang-kadang nggak pede juga. Gizi saya bener nggak ini gitu. Bukti gizi saya kurang bener, kurang suka matematika sama fisika. Bapak Ibu di sini senang matematika sama fisika nggak? Kurang gizi, Bu. Udah ngaku aja stunting kita ini. Pak Prabowo mau ngurusin bayi yang lahir. Yang lahir nih bayi siapa? Bayi umat Islam. Ingin menggratiskan kuliah sampai sarjana anak kita gratis. Yang kuliah yang tidak mampu kuliah siapa? Umat Islam. Mereka yang banyak duit bisa kuliah di luar negeri. Tapi anak umat Islam miskin-miskin. Yang mau digratiskan itu siapa? Umat Islam. Jangan salah baca. Jangan salah baca. 2024 adalah waktu kita. Gelora insya Allah menang. Pak Prabowo dan Mas Gibran insya Allah menang. Kita mulai satu era baru, meniti tangga, menciptakan sebuah negara kuat, Indonesia sebagai superpower baru, dan kita urus dunia ini. Itulah cita-cita kita, itulah rencana kita, itulah niat kita yang benar. Partai kita ini dipimpin oleh seorang ulama, seorang pemikir Islam. Makanya saya tantang tadi. Gak gampang-gampang, Pak. Pemikir dunia. Yang lain ini kan wira-wiri gak jelas saja. Ada bos TV bikin partai, di TV-nya nama partai dia terus, partai lain gak ada. Sampai lagu kebangsaan Indonesia Raya kalah sama dia. Lagu Mars TV dia terus. Ini gak fair. Gara-gara dia punya banyak duit aja. Tapi insya Allah sebentar lagi kaum mustadafin mau berkuasa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dian Ciptadi dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat. Izin Bang Anies dan Bang Fahri ini idola saya waktu masa kuliah, luar biasa. Saya tadi mendengarkan bahwa memang Partai Gelora ini adalah partai yang memang mengambil nafas, semangat dan nilai-nilai keislaman dengan cita-cita besar menjadikan negara Indonesia menjadi sebuah negara superpower baru dunia, menjadi negara kekuatan baru dunia. Nah, saya melihat bahwa dalam fakta sejarahnya semenjak pemilu pertama atau 55, narasi umat Islam diidentikan dengan satu partai ingin menjadi kekuatan besar tapi juga gagal. Lalu di masa Orde Baru partai Islam, umat Islam disatukan pilihannya dalam satu partai, ini juga saya kira belum berhasil. Menginjak pada masa reformasi muncullah banyak partai-partai yang berasaskan Islam atau minimal mereka memiliki asas nasionalis religius lah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi faktor atau klaim utama Partai Gelora menjadi kekuatan berumat Islam yang bisa membuktikan bahwa sejarah kelam umat Islam dalam perpolitikan nasional ini terbantahkan dengan hadirnya Partai Gelora? Itu yang pertama. Nah, yang kedua sedikit saja, tadi disampaikan bahwa Partai Gelora memiliki nafas dan semangat keislaman. Lalu saya ingin tanyakan bagaimana hubungannya kepentingan politik Partai Gelora dengan konsolidasi nasional dalam pilihan presiden, yang dimana Partai Gelora berkoalisi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dimana yang kita ketahui saat ini narasi keislaman dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat minim sekali dibandingkan dengan Partai Gelora yang sangat bergebu-gebu untuk membangkitkan umat Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian. Sedikit saja, biar clear, lebih clear lagi. Ya. Dari mana narasi menganggap ada blok Islam sekarang dalam Pilpres ini? Kan ini yang perlu dipertanyakan. Kalau sistem pemilunya mengatakan thresholdnya tidak ada lagi blok-blok begini, Pak. Karena calonnya akan banyak. Saya sama Pak Anies itu dicalonkan Partai Gelora, Pak, calon presiden, calon wakil presiden. Mereka pasang threshold 20%. Akhirnya kami nggak masuk. Coba kita yang masuk terang jadi blok Islam paling kuat ini, ya kan? Ya saya nggak bisa baca kitab kuning, tapi beliau bisa baca kitab kuning.
Cari deh ketua umum partai lain bisa baca kitab kuning. Mampus Pak, nggak ketemu Pak. Terus kita adu-aduan Islam mana yang lebih kuat, dan nggak ada. Ini adalah desain struktur. Mereka itu merancang kalau bisa yang maju itu cuma 2 orang, dan yang satu dia mau rancang untuk dikalahkan, karena mereka akan berada di belakang yang satunya lagi. Itu pikirannya. Berkali-kali kita sudah baca pikiran ini. Makanya waktu itu yang mereka tidak sadari adalah bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo mau bersatu. Nggak ada itu Pak. Di ujung mereka mau pisah. Kan mereka nggak mau Pak Prabowo jadi capres tadinya. Kalau bisa jadi wakil. Karena sudah ada di dalam pemerintahan, dipikirnya sudah bisa dijinakkan, ya kan? Tadinya kan mau dijadikan wakil. Pak Prabowo orangnya lurus niatnya, nggak pernah berubah Pak. Orang nggak kenal Pak Prabowo, zaman Orde Baru itu. Kita dulu umat Islam nih waktu dihajar sama militer, sama rezim militer, kita punya pelindung di kekuasaan namanya Prabowo. Tanya aja orang-orang tua kita. Yang bersahabat dengan umat itu namanya Prabowo. Sehingga muncul yang namanya militer hijau-hijau royo-royo. Lingkar dalam kekuasaan berubah. Prabowo bikin institusi dialog dengan sipil, menemui ulama-ulama, bersahabat dengan para aktivis Islam. Sampai-sampai beliau diberi gelar dulu Omar pada zaman Pak Harto dulu. Karena kita tahu kultur militer pada waktu itu, kita tahu betul. Dia nggak pernah berubah. Kalau ada kezaliman dia lawan. Nah, waktu sistem ini desain 20%, Pak Prabowo ada di situ dan kita tahu bagaimana dia digempur. Tapi alhamdulillah terjadi satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia 2019, dan sedikit atau banyak, besar atau kurang, ya lebih atau kurang, Partai Gelora ikut mengusulkan agar 2019 Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu membangun rekonsiliasi. Pasti ada yang kecewa, pasti. Dan ada yang memelihara kekecewaannya itu. Tapi yang saya tidak suka adalah kekecewaan umat ini dieksploitir sama orang lain. Dan dibilang itu umat, la ilaha illallah. Coba lihat wajah-wajahnya dong. Dibilang umat. Orangnya sih pada ngumpat sekarang tuh. Yang dulu-dulu nyerang umat Islam terbuka pada ngumpat tuh. Yang dimajuin yang pakai sorban, yang pakai kopiah. Terus kita bilang ini umat. Jangan ikut agenda orang lain, ikut agenda kita sendiri. Umat Islam ini harus menang, umat Islam ini harus mimpin. Kita ini hanya diradikal-radikalkan, lalu dijadikan 10%, 5% di ujung aja. Tidak pernah didesain untuk boleh menang. Partai Gelora mau keluar dari situ. Umat Islam harus menang. Kekuasaan harus ada di tangan yang amanah. Maka kami mohon disampaikan kepada seluruhnya, para kiai kita, ini waktunya kita bersatu memenangkan Pak Prabowo. Dia yang terbukti dalam keadaan sulit umat ini, di situ kita bertahan dan dia tidak pernah berubah. 2019 dia saksikan ini, pembantaian ini dia saksikan. Terus dia bilang, saya tidak mau lagi ada yang mati. Saya tidak mau kalian mati untuk saya. Kalian harus hidup untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk masyarakat kalian. Kita hentikan pertumpahan darah. Begitu Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan, pemerintahannya dinetralisir. Kelompok ekstremis ada ideologinya, berkuasa. Tapi apa kita kemudian mau menikmati pembantaian itu hanya karena kita ingin herois? Tidak. Agenda umat adalah menang, memimpin di negeri ini, mensejahterakan rakyatnya, menguatkan negaranya, menjadi superpower baru, dan kita pimpin dunia untuk menghilangkan segala kezaliman kepada umat Islam. Baru kita bisa berjuang untuk
Bosnia, untuk ke Gaza, untuk Palestina, untuk Rohingya. Baru kita bisa berjuang kalau kita menang. Jangan mau kita ini disudutkan terus, dituduh teroris, dikasih embel-embel. Semua masih ada ini, dagangan-dagangan lama dari war on terror masih ada. Tapi dikikis sedikit-sedikit. Pak Prabowo berhasil membisikkan kepada Pak Jokowi mana yang benar dan mana yang sebenarnya. Kita nggak sadar bahwa terjadi sekarang ini setelah Pak Jokowi bergabung dengan Pak Prabowo, efek dari rekonsiliasi ini adalah kesadaran dan kemampuan membaca realitas yang lebih benar. Karena Pak Prabowo yang memberitahu kepada mereka nggak boleh begitu kepada umat. Umat Islam ini kalau disuruh melawan, ya memang bekerjaannya melawan. Mana ada takutnya sama kepada Allah. Cuman kita kan mau membangun sesuatu yang memberikan maslahat bukan saja kepada umat, tetapi kepada seluruh dunia nanti insya Allah. Inilah rancangan dan desain kita, Indonesia jadi superpower baru, menjadi pemimpin dunia baru, dan insya Allah kita akan tolong bangsa lain yang masih dizalimi yang ada di seluruh dunia ini. Itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Berita Surakarta.